Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya mau bikin shiny brownies yang super nyoklat kayak gini. Ini bener-bener shiny banget kayak gini. Ini pantengin terus videonya karena caranya sangat gampang banget dan bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. So, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Tunggu. Ini darurat banget. Kenapa saya waktu mau izin malah lihat rambut ayah yang kayak gini? Nih, perhatiin nih rambutnya kaku banget. Ini kenapa sih bisa kayak gini rambutnya? Gak tahu, kaku aja. Tiap hari kaku kayak gini atau gimana? Seperti iya. Wah, pas banget nih, Scarlettnya juga udah dateng. Nah, sekarang kita buka dulu ya. Penasaran kan isinya apa? Nah, di sini ada varian terbaru dari Scarlett. Ini adalah shampoo dan conditioner. Yang pertama di sini ada Jordania Sea Salt Shampoo dengan wangi magnolia, dan yang kedua di sini ada Jordania Sea Salt Conditioner dengan wangi evening primrose. Nah, untuk pemakaian shampoo dan conditioner ini disarankan di atas umur 13 tahun dan juga ini aman untuk ibu hamil. Dan untuk shampoo dan conditioner ini aman digunakan karena udah lulus BPOM juga nih. Nah, di sini juga ada QR untuk BPOM-nya, jadi aman pastinya untuk digunakan. Nah, pasti teman-teman penasaran kan sama harga dari shampoo dan conditioner ini. Untuk masing-masing produknya harganya hanya 75.000 aja. Langsung aja yuk kita pakein ke ayah. Penasaran banget setelah menggunakan ini kira-kira gimana ya rambut ayah? Ayah, yuk kita keramas yuk menggunakan shampoo dan conditioner dari Scarlett. Ayah, kita keramas dulu pakai ini. Yuk. Sekarang kita cobain dulu. Ini samponya dan yang ungu ini conditionernya. Yuk cobain. Coba ya. Ya. Untuk cara pakainya ini gampang banget. Yang pertama, tuangin Jordania Sea Salt Shampoo secukupnya, kemudian basuh ke kulit kepala sampai akar rambut, kemudian pijat kulit kepala secara lembut dan perlahan. Lalu bisa dibilas hingga bersih. Setelah menggunakan sampo, teman-teman juga bisa langsung menggunakan Jordania Sea Salt Conditioner. Ini tuangkan Jordania Sea Salt Conditioner secukupnya aja. Kemudian kita ratakan di batang rambut, ratakan hingga ujung rambut. Hindari sampai pemakaian ke akar rambut ya, nggak perlu sampai ke kulit, yang penting rata aja di bagian rambutnya. Kemudian ini kita diamkan selama beberapa menit. Setelah beberapa menit bisa kita bilas hingga bersih. Nah, gimana ya? Enak nggak? Enak banget. Lentur nggak? Lentur. Terus yang tadinya kaku jadi lebih lembut ya. Rambutnya lembut, mudah ditata. Ini kandungannya apa aja sih? Kalau shampoo-nya itu ada kandungan sea salt-nya ayah. Itu menyerap minyak berlebih pada kulit kepala. Terus bisa membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala. Apalagi kalau laki-laki ya ayah, kan sering banget ya. Kemudian bisa membantu membuka kutikel rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik. Jadi kalau misalkan yang pertama itu bisa banget bikin seterusnya menjadi lebih lembut. Nah, manfaatnya itu bisa mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala. Nah, keren banget kan? Iya, keren banget nih. Belilah tiap bulan. Ya, beliin. Itu buat aku dulu ya. Kan kamu cuma minta. Pakai ini nanti biar bisa manjangin rambut ya. Itu buat aku dulu. Tidak. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu info lebih dari shampoo dan conditioner dari Scarlett ini, teman-teman bisa kunjungin Instagramnya di @scarlett_smartening. Nah, kira-kira belinya di mana sih? Gampang banget. Teman-teman tinggal kunjungin aja official store-nya di Shopee. Ini dia. Untuk linknya nanti saya akan cantumkan di description box. Tunggu dulu, sebelum kita bikin shiny brownies kayak gini, jangan lupa subscribe dulu channel Dasilva Raditya dan nyalain loncengnya supaya teman-teman dapetin notifikasi setiap ada video terbaru di channel Dasilva Raditya. Terima kasih.
Yang pertama kita siapin baskomnya terlebih dulu. Kemudian di dalam baskom ini kita akan masukkan telur sebanyak 3 butir telur dan juga gula pasir. Nah, untuk gula pasirnya ini saya menggunakan gula pasir yang masih butiran, kemudian saya haluskan menggunakan chopper dari Mitochiba CH100. Ini choppernya mampu menghaluskan es batu, membuat empasi anak, dan juga bisa menghaluskan gula pasir kayak gini. Kalau misalkan mau bikin brownies, usahakan kita menghaluskan gulanya dulu dari gula pasir supaya dia mudah larut juga. Setelah kedua bahan ini masuk, kita akan aduk terus sampai semuanya tercampur rata dan gulanya juga udah mulai larut. Untuk bikin shiny brownies ini, pastikan bener-bener larut untuk gula pasirnya, karena kalau misalnya nggak larut, dia shiny-nya nggak keluar. Kita aduknya nggak perlu sampai mengembang, yang penting dia tercampur rata dan larut aja. Sebenarnya ada satu tips kalau misalkan dia ingin larut rata dan kitanya masih belum ahli, ini bisa didiamkan selama 1-2 jam. Jadi biarin aja sampai dia larut sendiri. Kemudian ini kita taruh dulu di sini. Selanjutnya kita akan olah untuk coklatnya. Kemudian margarin dan juga 60 ml minyak. Yang pertama kita akan iris tipis-tipis dulu coklatnya supaya nanti untuk melelehkannya dia lebih mudah meleleh karena bentuknya udah kecil-kecil ya. Kalau misalkan terlalu besar dia lebih lama untuk melelehnya. Udah seperti ini, langsung aja di sini kita masukin ke dalam saucepan. Ini adalah saucepan dari Glow Pan. Ini saucepan yang ukurannya 16 cm. Kita masukin langsung ke sini. Jadi kita akan campur coklat, margarin, dan minyaknya jadi satu. Kita akan lelehkan ini, boleh menggunakan metode double boiler, boleh juga menggunakan langsung seperti ini kita lelehkan juga boleh. Jadi kalau misalkan ini setengah leleh, boleh dimatiin aja apinya. Kemudian diaduk-aduk terus sampai semuanya itu meleleh semua. Jadi nggak perlu sampai semuanya leleh, baru dimatiin apinya, nggak perlu seperti itu. Setengah leleh aja kayak gini udah bisa kita matiin apinya. Nah, ini udah meleleh semuanya dan ini juga hangat ya. Hangat-hangat kayak gini kita langsung bisa masukin ke dalam campuran dari telur dan gula pasir. Jangan lupa sebelum kita tuang diaduk dulu seperti ini, kemudian kita tuangin aja langsung ke dalamnya. Harapannya kalau misalkan hangat kayak gini bisa mencairkan si gulanya tadi, jadi juga larut juga untuk gulanya. Jangan lupa langsung diaduk. Selain untuk melarutkan gulanya, jangan sampai si telurnya ini matang. Jadi kita aduk terus seperti ini. Gulanya larut dan telurnya nggak matang ya. Kalau matang malah bergerindil di bagian dalam sini. Kita aduk aja, kita rasa ini sampai keret-keretnya si gula pasir ini udah nggak ada, hilang. Setelah seperti ini langsung bisa kita masukkan tepung terigunya sebanyak 150 gram tepung terigu protein sedang. Dan juga langsung kita masukkan coklat bubuk. Coklat bubuknya ini sebanyak 50 gram. Sebelum itu jangan lupa untuk diayak terlebih dulu supaya nanti tidak ada bahan kering yang bergerindil. Kemudian setelah bahan kering ini udah diayak, kita akan aduk terus sampai semuanya tercampur rata. Biar lebih enak dan nyaman untuk mengaduknya, kita akan ganti whisker menggunakan spatula. Yang saya gunakan ini adalah spatula donat dari Stain Cookware. Nih cantik banget kan? Ini ada yang besar dan ada yang kecil. Kita aduk terus sampai semuanya tercampur rata ya. Nah ini dia udah tercampur rata kan, udah kayak gini. Teksturnya udah kayak gini. Nih kayak gitu, emang kental. Kalau bikin brownies itu memang kental seperti ini ya. Setelah itu ini udah bisa kita masukkan ke dalam cetakan. Untuk cetakannya bebas mau pakai yang mana aja. Di sini saya udah siapin beberapa cetakan. Bisa ini langsung dicetak di loyang ukuran 20 atau 22 atau 24 juga boleh. Loyang sekat juga boleh, atau misalkan ini ukurannya yang lebih kecil. Di sini udah saya siapin loyang. Ini loyangnya ukuran 15 x 10 cm. Dan ini saya siapin ada 2 loyang. Kemudian di sini akan saya pasang menggunakan baking paper. Baking papernya sebelum kita pasang, loyangnya harus sudah diolesin dengan margarin. Tipis-tipis aja, nggak perlu tebal.
Yang penting semuanya keoles. Nanti kalau misalkan samping-samping yang nggak dikasih sama baking paper biar lebih mudah diangkatnya. Kalau misalkan teman-teman pakai loyang sekat, boleh di sekat-sekatnya itu diolesin dengan margarin dan ditabur dengan tepung juga boleh, atau cuma margarin aja juga bisa. Jadi misalnya nanti sekatnya diangkat, dia nggak akan menempel, nggak akan lengket ke cake-nya. Setelah semuanya dioles kayak gini, kemudian langsung aja kita pasang baking papernya. Ini sengaja dilebihin untuk kanan kirinya supaya nanti ketika mengangkat juga lebih mudah. Begitupun kalau misalkan teman-teman menggunakan loyang sekat, lebih baik dilebihin kanan kirinya supaya nanti mengangkatnya lebih mudah. Nah, kalau udah seperti ini, udah dipasang untuk baking papernya, langsung aja kita tuang ini adonannya ya. Nah, ini udah selesai, tinggal kita hentak-hentakin dulu supaya nanti bagian dalamnya juga rata. Udah kita hentak-hentakin, langsung aja kita hias. Mau kayak gimana? Kalau requestnya Pak suami, gimana ayah requestnya? Yang ada lope-lopenya? Yang ada panahnya. Yang ada panahnya. Oke, langsung aja kita hias. Ya, untuk toppingnya juga sesuai selera. Udah selesai yang pertama. Kemudian untuk topping yang kedua. Untuk topping yang kedua ini kita bikin simpel aja. Jadi kita bikin coklat-coklat aja. Nah, ini dia udah selesai untuk ngehiasnya sesuai request ayah. Ini ada tanda panah, yang satunya lebih biasa aja, yang penting ada coklatnya. Nah, sekarang ini langsung aja bisa kita panggang. Yuk kita panggang yuk. Sini kita lihat ya, suhunya udah saya atur. Ini dari awal, dari atas saya menggunakan api atas dan bawah. Kemudian untuk suhunya, karena ini ada dua suhu, di sini yang atas akan saya atur 200 derajat Celcius dan yang bawah juga sama 200 derajat Celcius. Untuk waktunya kita atur selama 15 menit. 15 menit itu di antara 10 dan 20. Kalau misalkan dalam kondisi off, teman-teman bisa panasin dulu ovennya sampai suhunya stabil. Panasin di suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 10 sampai 15 menit. Pokoknya sampai suhu di dalam oven ini udah stabil. Kalau udah stabil, boleh dimasukkan untuk adonan browniesnya ini. Jangan terlalu lama dibuka supaya nanti suhu di dalam ovennya itu nggak semakin banyak yang terbuang. Jadi cepetan dibuka, langsung masukin, langsung tutup kembali. Pemanggangan yang pertama ini sengaja lama karena memang di bagian atasnya itu harus muncul shiny crustnya. Salah satu pendukungnya adalah dengan suhu tinggi di awal dan dipanggang selama 15 menit. Setelah kita panggang 15 menit menggunakan suhu 200 derajat Celcius, kita turunkan suhunya menjadi 170 derajat Celcius. Panggang selama 15-20 menit, bisa menggunakan api bawah aja atau panggang hingga matang, sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Kalau saya di sini menggunakan api bawah dan api atas. Yang api bawah saya gunakan 170 derajat Celcius dan yang api atas saya gunakan 150 derajat Celcius. Nah, ini dia brownies ininya udah jadi, dan ini karena memang tinggi banget, dia itu dalamnya agak sedikit lama untuk memanggangnya sampai matang. Udah selesai, sekarang kita akan diamkan sampai dia dingin sebentar, kemudian kita angkat, kita sisihkan. Sebenarnya kalau pengen hasil atasnya cantik bisa menggunakan loyang ukuran 24 cm atau 22 cm. Tapi dengan loyang kecil ini ukuran 15 x 10 cm dibagi 2, saya rasa hasilnya memang agak maksa untuk ke atas dan terlalu tinggi. Brownies itu kalau misalkan terlalu tinggi memanggangnya harus lama. Yang pertama, sebenarnya ada dua faktor kenapa bisa browniesnya seperti ini. Bisa jadi yang pertama dia loyangnya terlalu kecil, atau yang kedua bisa jadi karena suhu di dalam ovennya terlalu panas. Jadi dia bikin mengembang banget ke atas dan juga bikin pecah di bagian atasnya. Kalau misalkan loyangnya lebih lebar, mungkin ini juga bisa mencegah untuk biar nggak retak gini ya. Shiny-nya itu gampang remuk ya sebenarnya. Oke, biarin deh, ini dipegang gini aja langsung remuk nih. Nah, oke, ini langsung aja kita keluarin ya.
Keluarinnya gampang banget karena memang dilebihin bagian kanan kirinya seperti ini, jadi dia lebih mudah ketika diangkat seperti ini. Dan jangan lupa bagian samping-sampingnya yang nggak terkena sama baking paper, jangan lupa untuk dioles menggunakan margarin. Nih hasilnya, cara. Kemudian yang satunya kita lepas lagi. Lepasnya gampang banget, tinggal kita tarik aja kayak gini, dia udah bisa keangkat. Ya kan? Kalau misalkan mau dijual juga bisa, teman-teman langsung taruh aja di wadah seperti ini. Bisa langsung ditaruh menggunakan baking papernya langsung juga nggak apa-apa. Taruhnya kayak gini, seret. Nah, paskan ukurannya, dia nggak terlalu ngebebek banget gitu. Kalau misalkan mau ditutup juga bisa kayak gini, lalu ditutup deh pakai tutupannya. Oke, sekarang waktunya kita cicipin dulu. Mau cicipin yang mana kira-kira? Mau yang mana ayah? Ada panah. Sebenarnya karena ngembang ya, panahnya agak bledre. Bledre apa bledre? Oke, langsung aja kita potong ya, kita cicipin. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Masya Allah. Nih, dalamnya nih. Nih, shiny-nya nih. Kelihatan kan enak banget. Sekarang langsung aja kita cicipin. Ini terlalu besar untuk saya potong lagi aja ya karena terlalu besar. Oh, sekarang kita cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, suka. Pasti pengen nyobain ya? Pengen nyobain? Ah? Ini? Ah? Gimana rasanya? Enak banget. Enak ya? Luarnya tuh matang, bagian dalamnya tuh ngelumer, enak. Empuk. Oke, itu dia caranya untuk bikin brownies shiny seperti ini. Ini enak banget, caranya gampang banget kan? Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Share video ini ke sosial media teman-teman supaya yang lainnya juga bisa bikin shiny brownies yang super enak dan nyoklat banget. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.